bertiga akan menampilkan drama kami yang berjudul Asal Mula Danau Silosum dan Si Pinggang. Nama saya Abidaya sebagai pembaca naskah. Nama saya Brian sebagai Sang Maima. Nama saya Niko sebagai Datu Dalu. Nama saya Jamal sebagai seorang ayah dan juga warga. Nama saya Hazila sebagai ibu dan warga. Saya Emska sebagai seorang putri. Saya Kristina sebagai guru Edga. Saya Mika sebagai warga. Di sebuah desa Patayan di utara, tinggallah keluarga kecil yang memiliki kedua anak lelaki bernama Datu Dalu dan Sang Maima. Dua orang bersaudara yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Kedua orang tua mereka bekerja mencari nafkah sebagai ahli pengobatan. Mereka pandai mencari obat di hutan dan meramunya menjadi obat-obatan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, sang ayah sangat ingin kedua anaknya mewarisi keahlian yang dimilikinya, yaitu bela diri silat dan meramu obat-obatan. Ia mempelajari kedua anaknya sejak kecil cara meramu obat dan melatih silat. Kalian sejauh begitu gerakan-gerakan silat ini agar bisa menjaga diri kalian sendiri suatu hari nanti. Baik, Ayah. Coba kalian contohkan gerakan yang barusan ayah ajarkan. Kau salah, Dik. Harusnya kaki tiari dahulu. Tapi tadi ayah melakukannya dengan kaki kanan, kakak. Kau ini sudah jangan bertengkar. Kalian saja bela diri agar bisa menjaga diri kalian sendiri suatu hari nanti. Ayo berlatih lagi dan jangan bertengkar. Baik, ayah. Sang ayah yang menjadi penular dari kedua anak laki-lakinya selalu mengajarkan saling menjaga satu sama lain tanpa adanya pertengkaran. Selesai kedua kakak tersebut dari silat dari sang ayah, kakak beradanya sedikit kemudian belajar mengaji obat-obatan bersama sang ibu di dalam rumahnya, dan banyak terdapat tanaman-tanaman herbal. Campurkan tanaman itu ke dalam sini, Datu. Baik, Ibu. Bu, apakah tanaman yang ini dicampurkan ke dalam sini juga? Tidak, nak. Perhatikan cara kakakmu dalam meraciknya. Dan Datu, tolong bantu adikmu dalam meracik tanaman herbal ini. Baik, Ibu. Begitulah keseharian Datu Dalu dan Sang Maima. Kedua kakak beradik tersebut terus belajar bela diri dan meracik obat-obatan bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tua Datu Dalu dan Sang Maima adalah seorang penjual obat-obatan herbal. Di suatu hari, seperti biasanya, kedua orang tua Datu Dalu dan Sang Maima pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan yang nantinya akan diracik menjadi ramuan herbal untuk dijual. Datu Dalu sama Maima, ayah dan ibu pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Kalian baik-baik di rumah ya. Baik, ayah. Jaga adikmu Datu dan Sang Maima, jaga kakakmu juga. Jangan bertengkar di saat ibu dan ayah pergi. Baik, Ibu. Datu Dalu dan Sang Maima menuju kedua orang tuanya mencari obat-obatan di hutan. Biasanya kedua orang tuanya akan pulang ke rumah menjelang sore hari. Namun hari itu berbeda. Hingga sore hari, kedua orang tua mereka belum juga pulang. Datu dan adiknya memutuskan untuk justru kedua orang tuanya. Sama Maima adikku, ayah ibu belum juga pulang dari hutan. Kakak khawatir terjadi apa-apa pada mereka berdua. Ayah kita ke hutan mencari ayah dan ibu. Baik, kakak. Setelah sekian lama berjalan di hutan, akhirnya Datu dan adiknya berhasil menemukan kedua orang tua mereka.
adik, kita harus ikhlas. Ayah, ibu. Dengan perasaan sedih, kedua kakak beradik itu setelah membawa jenazah kedua orang tuanya pulang sendiri. Lalu adiknya tiba-tiba ke desa untuk segera mengumpulkan kedua orang tua mereka. Setelah mengumpulkan kedua orang tuanya, mereka pun membagi harta warisan peninggalan kedua orang tua mereka yang hanya berupa sebuah tombak pusaka. Sesuai adat yang berlaku saat itu, tombak pusaka tersebut harus menjadi hak anak tertua, yaitu Datuk Galuh. Sang Maima adikku, harta warisan ayah dan ibu akan kujaga dengan sebaik mungkin. Kamu jangan khawatir. Baik kakak. Suatu kali, Sang Maima hendak berburu babi di hutan. Ia ingin mencoba ketajaman tombak pusaka yang diwariskan kedua orang tuanya. Ia pun segera dihampiri sang kakak untuk meninjau tombak pusaka milik kakaknya tersebut. Kakak, aku hendak berburu babi hutan. Bolehkah aku meminjam tombak pusaka milikmu? Pakailah tombak ini, tapi ingat, jagalah baik-baik, karena ini peninggalan orang tua kita. Terima kasih kak. Aku akan menjaga baik-baik tombak pusaka milikmu. Setelah Sang Maima meminjam tombak pusaka milik kakaknya, berangkatlah Sang Maima ke hutan dengan membawa tombak pusaka tersebut. Setelah sekian lama berjalan di hutan, akhirnya Sang Maima melihat seekor babi hutan melintas di depannya. Setelah ia lemparkan tombaknya ke arah babi hutan itu, dengan ketangkasannya, tombak tersebut tepat mengenai lambung babi hutan. Namun si babi hutan lari ke dalam semak-semak. Aduh, bagaimana nih? Teman milik kakakku dibawa babi hutan itu. Aku harus cepat mengejarnya. Sang Maima pun segera berlari mengejar si babi hutan. Setelah si babi tadi berlari mengejar babi hutan tersebut, akhirnya Sang Maima berhasil menyelupkan dalam babi. Sementara, mata tombaknya masih tertancap di lambung si babi. Kakakku bisa marah kalau tahu tombaknya hilang. Setelah menyesali kelalaiannya, Sang Maima lantas mencari babi hutan tersebut. Namun setelah sekian lama berjalan di hutan, ia tidak menemukannya. Karena merasa lelah, Sang Maima pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sang Maima segera memberitahukan perihal hilangnya tombak pusaka tersebut. Maaf kakak, mata tombak pusakamu tercacat di lambung babi hutan yang lari ke dalam hutan. Nanti kalau tombak ini yang bisa kubawa. Sudah kubilang, jagalah baik-baik. Sekarang, kau carilah mata tombak itu sampai dapat. Kakak tidak mau tahu. Baik kakak. Sang Maima saat itu juga segera pergi ke balik hutan untuk mencari mata tombak yang tertancap di lambung si babi hutan. Sang Maima berjalan di hutan dengan sangat hati-hati dan teliti. Ia berhasil menemukan jejak kaki babi hutan tadi dan berusaha menyusulinya hingga sampai di tengah hutan. Di sana, ia menemukan sebuah lubang sampai terbuat. Dengan rasa penasaran, Sang Maima memasuki lubang tersebut hingga ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maima ketika mendapati bahwa di lubang tersebut ia menemukan sebuah
lagi. Itu adalah mata tumbal yang malaikatan pada saya kebadukan. Babi buta yang kamu lihat sama itu adalah aku. Aduh, bagaimana nih? Maafkan aku Tuan Putri, aku tidak tahu bahwa membadukan itu adalah seorang putri. Aku mengetahui ilmu pengobatan. Izinkan hamba untuk menyebut Tuan Putri. Baik, sebutkanlah kepada saya. Sang Maina kemudian berusaha mengobati detak Tuan Putri dengan berbekal pengetahuan pengobatan dari ayahnya. Tidak lama kemudian Tuan Putri pun sembuh dari sakitnya. Sang Maina kemudian berpamitan pada Tuan Putri karena harus pulang untuk mengembalikan mata tumbal pusaka milik kakaknya. Aku harus pulang Putri. Aku harus mengembalikan mata tombak ini kakakku. Baik, hati kita bicara. Sang Maina segera mengembalikan mata tombak pusaka kepada kakaknya Datu-Dalu. Tentu saja Datu-Dalu merasa sangat gembira karena tombak pusaka miliknya telah kembali. Untuk merayakan kembalinya tombak pusaka, Datu-Dalu mengadakan pesta adat secara besar-besaran. Banyak orang diundang ke acara pestanya, namun ia tidak mengundang adiknya sendiri. Sang Maina merasa tersinggung karena tidak diundang kakaknya. Sang Maina kemudian mengadakan pesta tandingan yang mempunyai bersamaan dengan acara pesta kakaknya. Untuk memeriahkan acara pestanya, Sang Maina mengadakan acara pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang hiasi sedemikian rupa akhirnya menyerupai seekor burung gagak. Banyak orang yang tertarik untuk melihat pertunjukan burung gagak tersebut. Akibatnya, pesta yang dilakukan hari masuk jauh sepi pengunjung. Pesta yang kau adakan sangat meriah, sangat enak. Ya, nanti kakakmu sudah merasa nasi. Mungkin. Datu-Dalu merasa kecewa melihat kenyataan pesta yang diadakan sepi pengunjung. Mengetahui pesta adiknya ramai karena adanya pertunjukan burung gagak, dia pun meminjam pertunjukan kepada adiknya untuk diberikan kakaknya. Lihat, lagi ada. Adikku, bolehkah kakak meminjam pertunjukan burung kamu? Tentu boleh kak, asalkan kakak harus menjaga wanita berlengga itu. Jangan sampai hilang. Tentu saja, Dik. Aku akan menjaganya. Setelah pesta di rumahnya selesai, Sang Maina kemudian mengantar wanita burung Erga ke rumah kakaknya. Datu-Dalu merasa gembira karena pestanya ramai dikunjungi orang yang ingin menyaksikan pertunjukan burung Erga. Diam-diam, Sang Maina menyelinap ke langit-langit rumah kakaknya, menunggu pesta usai. Di malam hari setelah pesta usai, Sang Maina menemui wanita burung Erga untuk memintanya pergi di pagi hari agar kakaknya mengira bahwa ia hilang. Besok pagi, engkau pergilah diam-diam agar kakakku mengira engkau hilang. Baiklah Tuan, besok aku akan pergi. Oke, aku harus pergi sebelum ketahuan kakakku. Keesokan harinya, Datu-Dalu merasa panik karena wanita burung Erga yang dia pinjam dari adiknya tidak ada di kamarnya. Aduh, bagaimana ini? Wanita burung engkra itu hilang. Adikku pasti marah mengetahui hal ini. Kakak, mana wanita berlengga itu? Aku ingin membawanya pulang. Aduh, maafkan kakak, adikku. Wanita burung engkra itu hilang. Bagaimana kalau ku gantikan dengan uang? Apa? Burung Enda itu hilang. Tidak bisa diganti uang. Kakak harusnya mencari sampai dapat.
dan sang mainan saling menggunakan judul silat yang diajarkan dari mereka. Sekian lama mereka bertarung, tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kemampuan keduanya terlihat seimbang. Datu Galuh kemudian mengambil sebuah lesung dan melemparkannya dengan suatu naga ke arah adiknya. Sang mainan menghindar, sehingga lesung tersebut melayang dan kemudian jatuh di kaki sang mainan. Keajaiban pun terjadi. Tepat kedua lesung tersebut berubah menjadi sebuah danau. Tidak mau kalah dengan kakaknya, sang mainan mengambil pinggan, lalu dia lemparkan dengan sekuat tenaga ke arah kakaknya. Dan Galuh berhasil menghindar, sehingga pinggan tersebut melayang jauh dan terjatuh di kampung Datu Galuh. Keajaiban pun terjadi. Tempat jatuhnya pinggan tersebut berubah menjadi sebuah danau pula. Setelah kejadian tersebut, persaudaraan mereka pun terputus begitu saja. Kemudian, kejauhan danau itu masyarakat menamai danau kampung sang mainan dengan nama Danau Silose. Sedangkan danau di kampung Galuh dinamai Danau Sipingga. Baiklah, sekian akhir dari drama cerita ini. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini ialah sebagai pelajaran supaya tidak bersifat curang dan egois. Sekian dari penampilan kami. Terima kasih.